إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا لك ذكرك. Bismillah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergegas dalam kebaikan, memenuhi dan melaksanakan jihad kita, ngaji di hari Ahad. Semoga iman kita tetap terjaga, syukur bisa bertambah. Semoga akidah kita tetap berada dalam akidah yang lurus. Semoga amal kita, amal-amal kebaikan kita setiap hari semakin bertambah. Semoga pada akhirnya kita bertemu dengan malaikat maut dalam keadaan sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Ahad kelima ya. Satu ayat keempat dari surat Al-Nasr. Saling gampang menyebut surat Al-Nasr. Satu ayat saja. Sebab kalau 4 ayat dari Al-Nasr sampai Warafa'na laka dzikrak, 4 ayat, waktunya tidak cukup. Kita ambil ayat yang keempat, Warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Kami tinggikan namamu. Setiap nabi Allah berikan berbagai kelebihan-kelebihan. Ada yang punya kelebihan dengan tongkatnya. Ada yang punya kelebihan bisa menyembuhkan penyakit, menghidupkan yang mati. Ada yang punya kelebihan tak panas dibakar api, dan lain-lain. Kalau kita melihat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, maka Nabi yang terakhir yang paling banyak dapat kelebihan. Satu di antara kelebihan yang kita bisa baca dalam Quran adalah ayat yang keempat ini dari surat Al-Nasr. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu. Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Sofar Tafasir, dalam tafsir At-Tabari, para ulama memberikan penjelasan terkait dengan makna warfa'na laka dzikrak. Tentu saja dengan berbagai alasan, baik dari Quran ataupun dari hadis Nabi.
dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi di juz yang ke-20. Beliau susun kitab tafsir namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, himpunan atau menghimpun keputusan-keputusan yang ada dalam Al-Quran, dan ini tercantum dalam juz yang ke-20. Hidup para ulama itu untuk baca dan menyusun, baca dan menulis. Itu kehidupannya para ulama. Baca, nulis, menyampaikan. Hidupnya hanya untuk itu. Para pengusaha sampingan, bukan yang pokok. Nah, kalimat wa rafa'na laka dzikrak, Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan. Rafa'na dzikrak, kami tinggikan namamu. Maksudnya ke Nabi Muhammad. Indal malaikah bersama, di hadapan para malaikat yang ada di langit, dalam artian di atas. Karena di atas langit yang ketujuh juga maknanya atas juga. Di seluruh malaikat memuji dan menyanjung Nabi Muhammad, karena Allahnya rafa'na dzikrak innal malaikah fis sama. Allahnya meninggikan, memuliakan nama Nabi di hadapan para malaikat. Tak ada satu malaikat pun yang tidak cinta dengan Nabi, dengan Rasulullah. Bahkan Jibril pun sebagai malakun minal malaikat, pimpinan dari seluruh malaikat yang muta'in sama amin, yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi dapat dipercaya, selalu merindukan ingin bertemu dengan Nabi. Ketika wahyu telat, Allah perlambat turunnya wahyu, Jibril tak sabar untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Nabi tak sabar ingin bertemu dengan Jibril, karena yang paling penting di samping pertemuan dua makhluk itu, ada yang paling penting, ingin mendapatkan wahyu berikutnya. Ketika Jibril datang, Rasulullah bertanya, kenapa baru datang? Ya, kenapa baru datang? Aku sudah sangat rindu, kangen denganmu. Maka jawaban Nabi, jawaban Jibril, saya juga sama. Ya, hanya masalahnya untuk ketemu dengan Anda harus berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Nabi Muhammad ditinggikan, dimuliakan, diagungkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan jangankan Nabi, orang yang beriman pun oleh Allah dicintai, oleh Allah dimuliakan bila orang itu berada dalam ketaatan kepada Allah. Ambil contoh, duduk kita sekarang
secara dalil dinaungi oleh sangat malaikat secara dalil ya. Hidup kita dinaungi oleh malaikat. Kenapa malaikat menaungi dengan sayapnya? Bentuk keridhaan dan kecintaan mereka dengan doa-doa mereka. Bahkan Allah menyebutkan nama-nama orang yang sedang di majlis sebagai bentuk kecintaan dan keridhaan Allah. Itu manusia biasa yang sedang melaksanakan ketaatan untuk amal-amal tertentu seperti amal duduk di majlis seperti ini. Allah muliakan, Allah ridhai, Allah cintai, malaikat senang dan mereka mendoakan. Maka sudah barang tentu wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutan namamu. Allah sebutkan, Allah banggakan, Allah muliakan nama Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Ini poin pertama. Penjelasan dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Maka makna rafa'na laka dzikra, poin pertama adalah rafa'na dzikraka indal malaikah fis sama. Kami muliakan namamu, kata Allah, di hadapan para malaikat. Jangankan Nabi, bila ada orang beriman yang Allah cintai, Allah panggil Jibril. Allah panggil Jibril. Kata Allah, aku cinta dia, aku suka padanya. Hendaklah Anda juga menyukai dia, mencintai dia. Sampaikan ke segenap malaikat agar mencintai orang itu. Maka Allah mencintai, Jibril mencintai, seluruh malaikat mencintai, sampai orang beriman mencintai orang yang Allah cintai. Itu yang levelnya al-mu'minin atau al-mu'min, bukan an-nabiyyu atau ar-rasul. Maka sudah barang tentu ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan namamu. Poin pertama adalah Allah sanjung, Allah muliakan indal malaikah fis sama, di hadapan para malaikat yang ada di langit. Poin yang kedua, wa fil ardi indal mu'minin. Allah tinggikan nama Nabi Muhammad di bumi, bukan hanya di langit, tapi juga di bumi. Ditinggikan di hadapan siapa? Indal mu'minin. Ditinggikan di hadapan orang-orang yang beriman. Kalau kita ini beriman, jujur, siapa di antara kita yang tidak meninggikan nama Nabi? Yang tidak mencintai, tidak menyanjung nama Nabi? Pasti orang beriman adalah orang yang mencintai Nabi-Nya, menjunjung namanya, dan mencintainya, pasti. Jadi wa rafa'na laka dzikra, poin kedua adalah wa fil ardi indal mu'minin. Allah tinggikan nama Nabi Muhammad bukan hanya di kalangan malaikat, tapi juga fil mu'minin, indal mu'minin, di hadapan orang-orang yang beriman. Bisa dibuktikan bahwa orang beriman betul-betul mencintai dan menyanjung namanya di bumi. Beberapa amalan selalu disertakan dan disebut nama Rasulullah. Dalam hadis Ibnu Jarir melalui jalur sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan perihal dengan atani Jibril. Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah. Qala li ya Muhammad. Lalu Jibril mengatakan, ya Muhammad. Jibril panggil Nabi cukup dengan panggilan namanya saja, ya Muhammad, tidak ya Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat Nabi sampai kita sekarang, kita akan nyebutnya tidak nyebut, kalau ada Nabi yang tidak nyebut ya Muhammad, ya pasti ya Rasulullah. Itu panggilan khusus, gelar khusus dari Allah untuk Nabi Muhammad dengan dijuluki atau panggilannya
ya Rasulullah. Sekalipun sekelas Abu Bakar Siddiq, Umar, yang secara nasab sebagai mertua, tapi manggil itu saja ya Rasulullah. Kan biasanya kalau pernikahan, setinggi apapun derajat mantunya, dipanggilnya namanya, karena sudah jadi mantu. Paling tidak mantu sini, paling tidak berubah dipanggilnya. Ya, tapi untuk Rasul tidak. Bahwa Rasulullah sebagai mantu bagi Abu Bakar dan Umar, panggilannya tidak berubah. Ya Rasulullah, sebagai panggilan yang sangat istimewa, yang tidak ada selain untuk Nabi. Jadi orang beriman demikian. Kata Jibril, ya Muhammad, inna Rabbi wa Rabbuk, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu, yaqul, berfirman. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu berfirman. Apa firmannya? Apa perintahnya? At-tadri kaifa rafi'ta dzikra. Kamu tahu tidak maksud daripada namamu ditinggikan? Kalau bahasa kitanya, tahu nggak maksud ayat wa rafa'na laka dzikra? Ya Muhammad, kamu tahu tidak maksud namamu ditinggikan? Maksud ayat wa rafa'na laka dzikra. Kira-kira jawaban Nabi apa? Kira-kira jawaban Nabi apa? Ini ilmu kira-kira dulu. Tidak tahu. Iya. Jawabannya benar. Ya. Apa jawaban Rasulullah? Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Di sini dalil bahwa Nabi pun kalau tidak dapat penjelasan perihal ayat-ayat yang sudah beliau terima, kalau tidak dapat penjelasan dari Allah, tidak paham. Ini Nabi. Ayat manapun yang sudah Nabi hafalkan, yang sudah Nabi terima, sebagai wahyu, ayat yang manapun, Nabi tidak ngerti kalau tidak dapat penjelasan dari Allah. Makanya di Quran jelaskan summa alaina bayana, di surat Al-Qiyamah. Summa alaina bayana. Kemudian kewajiban kami kata Allah yang akan memberikan penjelasan. Sudah Nabi menghafalnya, menguasai, memahami bacaannya, menghafal dengan benar, maka untuk maksudnya Nabi tidak tahu. Hanya kata Allah summa alaina bayana. Kemudian kamilah yang menjelaskannya. Artinya Nabi tidak ngerti kalau sudah penjelasan. Lalu orang seperti kita cukup ngerti dengan bahasa terjemahan? Jauh, tak mungkin. Kenapa kita punya kesimpulan neraka surga itu belum ada? Kenapa kita punya kesimpulan bahwa orang Islam surga selamanya? Karena tidak mengerti maksudnya. Hanya sebatas terjemah, tidak memahami kandungan makna ayat-ayat yang kita baca. Rasulullah ditanya, kamu tahu tidak maksud ayat wa rafa'na laka dzikra? Jawaban Nabi, Allah Ta'ala a'lam. Allah yang maha mengetahuinya, aku tidak tahu. Ini pangkat Nabi. Kalau tanyakan tahu nggak artinya? Ya tahu lah artinya. Kami tinggikan nama, tapi maksudnya apa tidak tahu. Ya kan? Kan ilmu kita sekarang ini baru sampai, itu juga yang sampai ya, baru sampai mengetahui kalimat ini artinya ini. Belum sampai kepada maksudnya apa, belum sampai kita. Bahkan masih banyak yang baru taraf bisa baca, belum tahu per kata. Untuk makna keseluruhan masih jauh. Nah, para sahabat pun demikian, tahu arti tapi maksud belum tentu memahami. Nabi tahu arti daripada warafakna dzikra, ada di bahasa Arab, tetapi maksudnya apa? Nabi pun menjawab ketika ditanya oleh Jibril, Allah Ta'ala a'lam. Allah yang maha tahu. Artinya aku tidak tahu. Maka kata Jibril, idza dzukirtu,
idza dzukirta ma'i. Kata Allah, kata Jibril ini, kata Allah, ya Muhammad, bila namaku disebut, bila nama Allah disebut, maka disebut juga namamu bersamaku. Bila disebut nama Allah, pasti nama Nabi pun disebut. Bisa buktikan dalam beberapa dalil dan amalan yang kita amalkan. Doa disuruh apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah sebut nama Allah, sebut nama Nabi. Setelah sebut nama Allah, sebut nama Nabi. Dalam sholat kita, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Sesudah nyebut Allahumma, ya Allah, berikutnya disebut nama Nabi. Muadzin ketika adzan nyebut siapa saja? Iya. Asyhadu an la ilaha illallah. Berikutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut, setelah sebut nama Allah, sebut nama Nabi. Yang mungkin, bukan mungkin lawan safar ya, yang mungkin aqama yuqimu iqamah, yang qomat maksudnya ya. Mungkin itu bisa yang qomat, bisa yang tidak berarti ya. Yang mungkin apa kalimat iqamahnya? Pasti menyebut nama Allah, berikutnya menyebut nama Nabi. Dalam khutbah diawali dengan dua kalimat syahadat. Disebut nama Allah, disebut juga nama Nabi. Bahkan para ulama dalam kitab-kitab mereka bila disebut nama qala Rasulullah, apa jawabannya? Sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Allah dulu, kemudian disambut dengan nama Rasulullah. Inilah maksud penjelasan dari Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Syahrul Tafsir, wa ja'alna dzikraka wa ja'alna smuka makrunan bismi. Kujadikan nama Muhammad disertakan sesudah nama aku disebut. Itu bagian dari makna wa rafa'na laka dzikra. Jadi Rasul dimuliakan, ditinggikan namanya bukan hanya di kalangan manusia, tetapi juga di kalangan para malaikat. Di dunia kita menyanjutnya, memuliakan karena beberapa amalan-amalan selalu disebutkan sudah nama Allah, pasti nama Nabi disebut. Al-Mutasyahid, orang yang bersyahadat, pastilah menyebut nama Allah, kemudian menyebut nama Nabi. Bahkan di sholat kita, ya tahiyat kita, dan di berbagai amalan, termasuk etika sebelum berdoa kita baca sholawat, berarti Allah disebut, nama Nabi juga disebut, selalu makrunan. Walaupun ada Nabi yang juga disebut, tapi kan tidak melebihi daripada Nabi Muhammad. Dalam sholawat bukan hanya nama disebut, Nabi Ibrahim juga disebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta. Disebut Nabi Ibrahim. Tapi urutan berikutnya sesudah Nabi Muhammad disebut. Tapi untuk hal-hal lainnya Nabi Muhammad sendiri disebut sesudah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Qurtubi berikutnya, disebut di kalangan para malaikat, sesudah disebut di kalangan para malaikat, dimuliakan, ditinggikan derajatnya, dipuji, disanjung namanya, juga di kalangan manusia. Dan poin berikutnya adalah wa narfa'u fil akhirah bima nu'tika. Kami tinggikan derajatnya, kami tinggikan dzikrok, sebutan namamu, fil akhirah, untuk di akhirat. Yang tadi dunia, malaikat mencintai, menyanjung, memuliakan karena Allahnya perintahkan. Kita pun memuliakan, menyanjung karena Allah perintahkan. Ini di dunia.
Wa narfa'u fil akhirah dzikra. Allah muliakan juga, Allah tinggikan derajatnya fil akhirah. Dengan apa? Bima nu'ti, dengan sesuatu yang aku berikan kepadamu. Minal maqami mahmud, di antaranya berupa kedudukan yang sangat tinggi. Maqam mahmuda, sebutkan kedudukan Nabi istimewa pada hari kiamat. Coba baca doa sudah ada itu bagaimana ya? Allahumma rabba hadhihi da'watil tammah wassalatul qadimah ati Muhammadan wasulatul fadilah wa asru maqam mahmud alladhi maqam. Sesudah sebut nama Allah, nama Nabi disebut pula, ya kan? Sesudah nama Allah, mana benar? Allahumma rabb, ya kan? Disebut nama Allah, nanti nyebut nama. Di sana ada ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, kedudukan yang paling tinggi yang tidak diberikan untuk siapa. Maqam mahmuda, tempat yang paling tinggi. Maka Nabi menebusnya dengan mewajibkan dirinya sholat malam setiap malam. Untuk apa? Untuk maqam mahmuda, mewajibkan dirinya di antara sekian banyak amalan untuk senantiasa sholat malam. Untuk maqam mahmuda, kita karena nggak ada iming-iming jadi malas, nggak dapat catat. Padahal ya, untuk siapapun akan dapat istimewaan walaupun tidak menyamai Rasulullah. Wa narfa'u fil akhirah dzikraka bima yu'ti. Kami tinggikan derajatnya di akhirat dengan sesuatu yang kami berikan kepadamu berupa kedudukan yang mahmudah. Ini sama dengan surat Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Kelak pada hari kiamat Rabbmu, siapa? Nabi. Rabbmu akan memberikan sesuatu yang sangat berharga, fatardo, sehingga engkau Muhammad menjadi senang. Ke siapa? Maqam mahmuda, kedudukan yang paling istimewa. Juga wa qaraimid darajat, dapat karomah, kemuliaan, derajat yang sangat istimewa. Derajat surganya Firdaus, paling atas, di bawah singgasananya Allah, di bawah arasnya Allah. Di bawah arasnya Allah 4 mata air mengalir, air yang sangat lezat, susu, madu, khamr. Kafur itu mata air. Surat Muhammad ayat 15. Ada 4 mata. Dari 4 mata air ini dialirkan ke bawah menjadi berbagai mata air lain. Ada Zanjabil, ada Tasnim, ada Kafur. Jadi dialirkan dari bawah arasnya Allah itu dari 4 sumber mata air dialirkan ke bawah. Yang pertama menerima adalah ahli Firdaus, Ashabul Firdaus, penghuni Firdaus menerima pertama. Itu sudah dialirkan ke bawah dengan berbagai mata air lainnya. Ada Zanjabil, ada Tasnim, ada Kafur. Ini ke bawahnya rasanya nano-nano. Pengen rasa apa? Campurannya dengan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Sudah ada air yang sangat lezat dicampur dengan mata air kafur. Lebih nikmat lagi rasanya. Ya, kan kita juga sekarang dunia begitu ya, supaya enak dicampur apa nih minuman, ya kan? Saking bosennya sudah berbagai macam minuman coba dicampur sama obat nyamuk. Doklos sudah bosen rasa ini sudah coba dicampur dengan obat yang dioplos ya bablas itu. Bosen.
Jadi wa karaimat darajat, diberikan karomah kemuliaan berupa derajat, dan ahli surga mempunyai derajat yang berbeda-beda. Rasul paling tinggi levelnya, Jannatul Firdaus paling tinggi, urutan pertama, bukan urutan yang ke-100, urutan yang pertama, karena inna fil jannah mi'atu darajat, setiap satu surga ada 100 tingkatan. Rasul urutan pertama, berikut terus siapa? Anda suruh menyampaikan ke sahabat, silakan minta surga Firdaus di level manapun istimewa, karena surga Firdaus adalah surga yang al-a'la wa awsat, paling tinggi dan paling bagus. Kita tidak mengaku, kita tidak berani untuk mengatakan ya Allah masukkan aku surga Firdaus. Kita tidak berani. Syaratnya berat. Cukup dengan waqina ada Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Waqil akhirati hasanah, ada mana? Cukup dengan waqina ada mana? Sudah selamat, sudah untung. Ya, selamat untung. Kalau nanti dikasih tingkatan istimewa itu bonus. Ya kita kasar-kasar, minimal kita minta selamat ya. Jadi urusan dunianya di alam malaikat Rasulullah ditinggikan namanya, di alam dunia di bumi ditinggikan namanya oleh penduduk bumi yang beriman, dan di urusan akhirat Allah muliakan, tinggikan derajatnya dengan menempati tempat-tempat yang sangat tinggi, berada di Firdaus, melebihi dan melampaui daripada derajat-derajat nabi-nabi yang lainnya. Tapi yang menjadi istri nabi istimewa ya, walaupun tidak sederajat, tempatnya sama. Yang menjadi istri nabi kan levelnya kan mungkin bukan level nabi lah, tapi menjadi istri nabi jadinya. Nah, itulah pentingnya punya teman orang soleh. Itulah pentingnya punya teman orang soleh. Mampir ke neraka bisa mentas, bisa bebas karena ditolong oleh teman. Teman yang soleh itu bisa membawa manfaat. Teman yang soleh, teman yang mengajak untuk senantiasa taat kepada Allah, mengajak ke surga. Di saat kita salah, kita dinasihati. Jangan salah ambil teman. Teman yang buruk, buruk-buruk ngajak kepada surga, malah ngajak ke neraka. Nah itu juga sama saat ini. Mana nih yang mengajak ke surga, mana yang tidak? Apa semua ustaz ngajak ke surga? Apa semua yang ngajak ke surga? Apa semua syekh ngajak ke surga? Oh tidak, tidak semuanya. Buktinya ada dari doatul yad'u ala babi jahannam. Tak sedikit para dai yang menyeru, tetapi bukan menyeru ke surga, tetapi menyeru kepada neraka jahanam. Makanya kata Rasulullah, ulama bagi dua, orang pintar bagi dua. Ada ulama yang su, ada ulama yang khair. Ada ulama yang tidak baik, ada ulama yang baik. Dan ruksaknya agama oleh dua golongan. Satu oleh orang yang alim tapi ngaco, dua oleh orang yang bodoh tapi rajin ibadah. Pintar, tahu ilmunya tapi ngaco, jadi ikutan pakai saja begitu, masa kita nggak begitu, gitu kan? Nanti kesimpulan. Ada orang bodoh rajin ibadahnya, tuh dia haji pula, rajin ibadahnya, ikut coba sama dia. Nah, tak peduli apakah itu ajaran Nabi atau tidak, yang penting rajin ibadah. Saum Ramadan 40 hari, enggak 29 atau 30. Kenapa 40? Ada satu keluarga begitu. Ramadannya 40 hari. Rajin lah ibadah ini, rajin ibadah. Orang nanti ketika dia meninggal dunia, bapak saya ngajarinnya, kan begitu bahaya ya. Bahaya. Saum Ramadannya 40 hari, kagok. Ya. Ketika Idul Fitri ya libur dulu sehari. Jadi sekarang atur sendiri. Jadi wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan namamu, kami tinggikan sebutan namamu bila kita kaji kalimat itu. Kenapa Rasulullah memiliki warafa'na laka dzikrak? Kalau kita baca tafsir Al-Maraqi itu penting, walaupun jarang mencantumkan hadis untuk perbendaharaan kata, ya, untuk perbendaharaan kata. Kalau
Kalau nyari hadis Al-Farabi 1-2. Jadi tak cukuplah untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau perbedaan kata, kita bisa jadi banyak hafalan mufradat, gitu ya. Kalimat ini artinya ini dan ini. Nah, kenapa Rasulullah derajatnya wa rafa'na laka dzikra? Dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat yang Ad-Duha tadi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak pada hari kiamat, Rabbmu akan memberikan sesuatu yang istimewa sehingga kamu merasa ridho, merasa senang dengan pemberian itu. Bisa maqam mahmudah, bisa derajat yang paling tinggi. Kenapa Nabi memiliki derajat paling tinggi? Kata beliau, karena ta'lu kalimatuk. Ta'lu kalimatuk. Itu poin pertama. Poin pertama, ta'lu kalimatuk. Karena tingginya ucapanmu. Tingginya ucapanmu. Ucapan Nabi tinggi, ya. Makanya tidak ada ucapan yang paling baik selain ucapan yang yad'u ilallah. Ucapan yang mengajak kepada Allah. Jadi para dai yang amanah, para ulama yang amanah berarti sudah memiliki ta'lu kalimat. Mempunyai kalimat, ungkapan, ucapan yang tinggi di mata Allah. Hanya urutannya kalau kita kembali pada hadis, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an. Jangan jadi yang keempat. Kita harus mengambil kun aliman, salah satu nih. Au muta'aliman, au mustami'an. Jadilah Anda aliman, orang yang berilmu, yang bisa mengajarkan, bisa menyampaikan, bisa mengajarkan, mengamalkan dan mengajarkan. Jadi orang yang alim, orang yang yang taat kepada Allah dengan cara mengamalkan dan mengajarkan. Kalau nggak bisa, awal muta'aliman, jadilah orang yang belajar. Orang yang belajar, kalau bahasa kita jadi santri lah. Santri lebih sibuk daripada yang bukan santri. Awal muta'aliman, bukan hanya mendengar, tapi bisa dengan menulis dan menghafal. Itu muta'aliman, belajar, mendengar, menulis dan menghafal. Gitu. Kalau nggak bisa jadi muta'aliman, mustami'an, pendengar setia saja. Pendengar setia, nulis enggak, menghafal enggak, pokoknya duduk manis siap mendengarkan. Itu akan menjadi beruntung bila menjadi salah satu dari 3 golongan tadi. Jangan menjadi yang keempat. Aliman tidak, muta'aliman tidak, mustami'an juga tidak. Di Rasul dimuliakan derajatnya karena ta'lu kalimat. Nilai kualitas dakwahnya, menyampaikan hak selama hidupnya, itu yang membuahkan derajat beliau irtifak, menjadi tinggi. Umatnya lebih banyak daripada umat-umat nabi-nabi yang lain. Otomatis pahalanya lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Kita ngaji begini, untuk nabi pahalanya ada? Kita ngaji seperti ini untuk nabi pahalanya ada? Ada. Bukan over pahala. Rasul yang pertama kali memulai pengajian seperti ini, dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, Rasul mengawali. Dilanjutkan oleh sahabat, para tabi'in, sampai kepada kita, karena kita mengimani, duduk di majlis ilmu, dinaungi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, dimuliakan oleh Allah. Kita laksanakan. Karena Nabi mengajarkan demikian. Kita kerjakan ini untuk Nabi tidak sedikit pahala. Wa inna lakal ajran wa la mamnun. Engkau Muhammad dapat pahala yang tidak pernah berhenti. Dari satu sisi apa? Ilmun yuntafa. Ilmun yuntafa. Ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan. Umat Islamnya selagi masih komitmen melaksanakan Quran dan Sunnah, maka tak sedikit pahala buat. Wa yartafi'u sya'nu ala su'unin nas jami'an.
Poin yang kedua, selain tingginya dakwah Nabi, nilainya tinggi di mata Allah sehingga mampu naik derajat, maka selain itu seluruh urusan Nabi yang tafi'u sya'nu ala su'udinas. Urusan Nabi tak ada yang kosong dari nilai. Urusan Nabi, perkara yang Nabi lakukan, tidak ada yang kosong dari nilai akhirat. Kalau manusia-manusia selain Nabi pasti ada kosongnya. Kita pulang ke rumah nonton bola di rumah. Ada pahala nonton bola. Jujur. Ada kalau pas gol. Alhamdulillah. Medali aman. Oke lain yang nonton bola supaya caturnya dapat pahala. Ngerokok juga tadi. Ya, supaya caturnya dapat pahala, angkat kuda, bismillah. Ngangkat bom karena lebih gede, Allah, Akbar. Dapat pahala tuh, medali aman. Ya, sementara dari isya catur menjelang subuh ada sholat malam yang terlupakan. Bahkan subuh pun sembuh, yo nggak, karena orang tidur. Bahaya lagi bomnya di bawah sholat. Ya, kudanya di bawah sholat, rajanya di bawah, bahaya. Tak ada satupun urusan Nabi walaupun nampaknya urusan dunia kosong dari nilai pahala di mata Allah. Sementara urusan kita kalau sudah urusan dunia, kalau kita kan jangan urusan dunia, urusan akhirat saja belum tentu jadi akhirat. Kita. Kalau Nabi urusan dunia pasti menjadi urusan akhirat. Kalau kita jangankan urusan dunia, urusan akhirat pun seringkali jadi urusan dunia. Beda. Ini yang membuat warafa'na laka. Jadi ada nilai. Allah mencintainya, mengangkat derajatnya, malaikat menyanjungnya, kitab pun menyanjungnya, dan di akhirat Rasulullah derajat istimewa bukan tanpa alasan. Alasan paling simpel barangkali umat Islam banyak, maka pahala Nabi banyak. Kalau nabi-nabi yang lain ada yang umatnya 2, ada yang 4, ada yang 12, ada yang nggak punya umat. Nabi Musa umatnya banyak tapi tidak sebanyak umat Islam. Maka pastilah Rasulullah wa innalaka lajran wa ilmamun. Muhammad dapat pahala yang tidak pernah. Cukup barangkali 1 ayat saja. Dari 4 ayat itu, insyaallah mungkin masih di surat itu bila ada waktu, entah ayat pertamanya atau ayat kedua. Karena kalau dibahas semua waktu sudah cukup. Silakan kalau ada